selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita kiranya mengalir atas setiap kita pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, saya dapat kesaksian dari seorang hamba Tuhan di Kalimantan. Dia mengirimkan sebuah foto gambar ikan yang banyak. Lalu dia berkata, "Pak, ini hasil pancingan saya hari ini." Dia juga menyampaikan bahwa dia mancing bareng teman-temannya. Tapi teman-temannya tidak mendapatkan hasil sebanyak apa yang hamba Tuhan ini dapat. Lalu saya berkata, puji Tuhan. Benar firman Tuhan berkata bahwa dia memberikan perbedaan bagi mereka yang berharap penuh dan yang tidak. Dia jawab WA saya dengan ikon ketawa, saudara-saudara. Dan dia juga sampaikan bahwa dia dapat hikmat. Kenapa dia memiliki dan mendapatkan ikan lebih banyak? Karena dia menerima sebuah petunjuk praktis. Kalau manusia suka makan mie, ikan juga suka makan mie. Jadi teman-temannya memakai umpan tradisional berupa cacing, dia memakai umpan mie instan. Dan hasilnya terlihat perbedaan. Seringkali kita berharap Tuhan menyatakan kuasanya dengan sudut pandang kita. Namun dari kisah ini saya dapat pelajaran. Tuhan memberikan perbedaan bagi tiap orang percaya yang peka akan suara Tuhan. Yang meresponi apa yang menjadi petunjuknya meskipun petunjuk itu kecil. Karena waktu kita bekerja sesuai dengan arahan Tuhan, pasti ada perbedaan. Saya ingatkan kita bahwa tiap kita, yaitu saudara dan saya, memiliki fungsi menjadi saksi, saudara. Menjadi saksi buat siapa? Bukan buat kehebatan diri kita. Bukan menjadi saksi bagaimana kita mampu melakukan ini dan lain sebagainya. Tetapi menjadi saksi akan ketuhanan Yesus Kristus. Dia lahir bukan karena kehendak manusia, tetapi itulah hal ilahi yang dikerjakan Tuhan di muka bumi ini. Dia mati bukan karena pelanggarannya, tetapi karena kasihnya akan seluruh umat manusia. Sehingga dia menebus kita, saudara dan saya yang penuh dengan dosa. Melepaskan kita dari belenggu dosa. Lewat apa? Lewat kematiannya di Kalvari. Dia bangkit untuk memberikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia tunjukkan keperkasaan. Ada kebangkitan. Dia naik untuk memberikan kepastian bagi saudara dan saya. Bahwa dalam kekekalan kita memiliki rumah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karenanya kita harus menjadi saksi untuk hal yang saya paparkan barusan. Bagaimana kita dapat menjadi saksi yang efektif? Ada pernyataan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22. Ayat 29 berkata, Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini pernyataan keras yang dilontarkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan. Mereka coba menerjemahkan kitab suci dengan kemampuan logika mereka. Satu hal yang Tuhan minta dalam kehidupan ini. Kita harus seimbang, saudara. Itu sebabnya ada tangan kiri dan tangan kanan. Ada pagi dan siang. Kalau kita makan nasi, kita harus minum air. Karena saya percaya,
Kalau kita melalaikan salah satu hal dari itu, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Demikian pula kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, kita harus menggali dengan benar dan tepat. Melihat dan coba mempelajari. Merenungkan dan bukan hanya sekedar membaca kitab suci. Karena ada perbedaan mendasar tentang membaca dan merenungkan. Tuhan tidak menuntun kita untuk sebagai pembaca Alkitab, pembaca kitab suci. Tetapi Tuhan mendorong kita untuk menjadi perenung-perenung firman Tuhan. Apa yang kita baca coba kita telaah. Apa yang kita baca coba kita serap terlebih dahulu. Dan dengan demikian kita mendapatkan intisari. Petunjuk-petunjuk praktis. Dan saya percaya apa yang saya saksikan di awal. Itu pasti ada korelasinya. Hamba Tuhan di Kalimantan itu melakukan perenungan yang benar terhadap kitab suci. Yang selanjutnya bukan hanya berhenti pada hal itu. Sama seperti kalau kita hanya makan, tapi tidak ada air untuk kita minum. Bisa keselak, saudara. Karenanya kita juga harus mengalami kuasa Allah. Disitulah terjadi pengalaman-pengalaman spiritual. Disitulah terjadi hal-hal yang orang luar katakan itu mustahil. Tapi bagi kita orang percaya, ada keajaiban yang tersedia. Cuma masalahnya saudara, kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, kita harus siap untuk berada pada posisi kosong. Karena ada pujian berkata, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Siapkah saudara untuk mengalami kuasa Tuhan? Dalam sebuah proses. Kita harus berani untuk memasuki area di mana kita tidak berdaya. Berserah total sama Tuhan. Dan saya yakin disitulah ada kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana untuk menjadi saksi yang efektif? Maka kita harus menerima kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam tuntunan kitab suci. Bukan hanya sekedar membaca tetapi merenungkan. Menerima dan mengizinkan itu hidup dalam perjalanan kehidupan ini. Bukan hanya itu, tapi bersedia untuk masuk dalam proses Tuhan. Bersedia untuk menikmati kuasa Tuhan. Tidak berontak ketika Tuhan izinkan kita ada dalam posisi yang tak berdaya. Kalau kita Tuhan izinkan hal seperti itu terjadi, kita angkat tangan karena kita tahu di situ Tuhan turun tangan. Selamat pagi saudara-saudara, jadilah saksi. Kabarkanlah kabar sukacita itu. Maka yakinlah Dia yang menjadi Tuhan kita pasti bawa upah buat saudara dan saya. Amin.